Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Apa kabar anak ustaz sekalian? Sehat antum semua? Alhamdulillah sehat. Semoga antum semua belum bosan ya belajar Zoom ini ya. Dan gak bosan juga lihat ustadznya ya. Tapi bosan enggak, ustadz nggak divaksin. Makanya antum nanti kok jumpa sama ustadz jangan di dekatnya. Iya, ustadz nggak divaksin. Hati-hati antum. Ya di YouTube lah. Kalau di YouTube itu kita pusing kadang-kadang lihat penjelasan-penjelasan beberapa ahlinya. Dan dokter mengatakan bertahan vaksinnya cuma 2 tahun. Ada yang dibilang nanti udah divaksin masih tertular juga, nggak nyampe 2 tahun pun gitu divaksin ya kita masih harus hati-hati juga. Ada yang bilang nanti divaksin beresiko dia muntah-muntah, kakinya badannya bengkak. Jadi Ustadz makanya ragu, malas Ustadz. Iya. Oh gitu ya, katanya gitu biar ternetralisir ya vaksinnya ya. Oh kakak antum divaksin? Kakak antum kerja apa? Iya kerja apa dia? Oh dia dokter, dia dokter rumah sakit mana? Oh, ini kakaknya siapa ya? Kakaknya si Sadik Fikri apa kakaknya siapa? Iya kakak sepupuan. Oh Sadik Fikri yang ngomongnya nggak nampak soalnya. Oh antum tunduk belaknya. Iya ya. Katanya gitu. Ada juga bilang minum susu Bear Brand. Susu Bear Brand sebelum disuntik minum itu dulu. Jadi kalau dia masuk nanti vaksinnya udah ternetralisir sama susu Bear Brand yang kita minum. Tapi memang iya sih, nggak batal puasanya kalau vaksin. Kecuali antum disuntik untuk hormon menambah stamina itu nggak boleh. Kalau ini kan dia untuk imun bukan untuk hormon penambah stamina ya. Misalnya antum disuntik untuk biar nggak lemas, biar bugar nggak boleh. Ya kita lanjut ya materinya ya. Kemarin udah tentang bab 9 tentang pencegahan pergaulan bebas ya. Ya, antum baca-baca lagi lah lengkapnya di buku PDF itu ya. Selanjutnya ini materi terakhir ya, materi terakhir sebelum kita liburan tentang keselamatan di jalan raya ya, keselamatan di jalan raya. Di jalan raya kok ada pelajaran keselamatan jalan raya di olahraga gitu ya. Ya, kembali lagi keselamatan di jalan raya itu kan berhubungan dengan kesehatan ya, keselamatan diri kita. Ya, jadi di olahraga ini membahas tentang kesehatan diri siswa ya itu dibahas. Meskipun bukan dengan olahraga, contohnya dengan ilmu gizi dipelajari juga. Nanti antum kelas 9 dipelajari itu. Insyaallah ya tentang ilmu gizi, bukan olahraganya aja ya. Ini kan keselamatan di jalan raya kan berhubungan dengan diri kita juga kan, tentang jasmani kita. Ya, jadi dipelajari gitu kan. Ada hubungannya juga, misalkan antum menaiki sepeda, naik sepeda di jalan raya, itu yang benar bagaimana kan diajarkan gitu ya. Cuma Ustaz di sini menyampaikan hanya kesimpulannya aja ya. Keselamatan di jalan raya, Ustaz mau nanya sama antum, kalau di jalan raya seusia antum ini udah boleh nggak berkendara di jalan raya? Nah, naik sepeda ya.
Ya naik sepeda boleh ya. Kalau naik sepeda boleh, naik becak boleh, naik odong-odong boleh ya kan. Pernah naik odong-odong? Ya nanti naik odong-odong kan nggak mungkin dihambat kan. Naik odong-odong itu yang ada gerbongnya, 2 gerbong ya kan. Itu boleh. Tapi kalau naik sepeda motor belum boleh ya. Apa syaratnya bisa berkendara sepeda motor? Ya 17 tahun. 17. Ah, KTP. SIM ya. SIM ya, bukan KTP, SIM ya. Syarat membuat SIM harus ada KTP ya. Syarat membuat SIM. Hah? Maksudnya kartu pelajar untuk. Oh nggak boleh, kartu pelajarnya nggak boleh, harus ada SIM ya, surat izin mengemudi. Harus ada SIM, surat izin mengemudi dari polisi baru bisa. Dan mengurusnya harus ada KTP. Nah seperti itu. Nah kemudian apalagi setelah udah ada SIM, umurnya 17 tahun, apalagi syarat berkendara sepeda motor di jalan raya? Pakai helm. Pakai helm. Baru setelah pakai helm, hah? Apa bang? Apa contohnya? Apa aturannya? Hah? Di mana jalannya, di sebelah kanan atau sebelah kiri? Sebelah kiri ya. Mau sebelah kanan ya kan? Kalau di Amerika, di benua Eropa sebelah kanan ya. Beda sama kita, kita sebelah kiri, mereka sebelah kanan. Ya. Apalagi setelah itu peraturannya, udah pakai helm, udah bawa SIM, lampu lalu lintas contohnya apa? Lampu merah, kalau merah maju. Merah jalan ya. Kalau merah jalan kena tilang lah. Ya merah berhenti ya kan, kuning hati-hati, hijau baru boleh maju. Apa? Udah ditinggalin. Lampu kuning hati-hati, hati-hati. Hati-hati maksudnya sekalian kita siap-siap. Kuning hati-hati, sekalian juga kita siap-siap maksudnya siap-siap maju. Karena kalau kita nggak siap-siap, bisa aja kita kan ngelamun atau main handphone. Nanti kita kalau lama kali maju, di belakang dikelakson-kelakson orang kan. Ya, harus siap-siap. Gitu, udah lampu hijau langsung digas ya, karena nanti di belakang ada orang, kita di klakson kan. Kemudian tadi apalagi ada yang kurang setelah SIM, apalagi namanya? STNK ya, surat tanda nomor kendaraan, itu harus dibawa juga ya. Surat, kalau nggak ada dua itu, nggak ada SIM, nggak ada STNK, bahaya kita sama Pak Pol ya kan. Ya pakai helm. Satu lagi ada. Apa lagi? Enggak, PPKB enggak. Apa tadi Abdalul? Oh, plat nomor. Masya Allah. Pandai Abdalul di keren. Berarti pernah nih keluar nih Abdalul nih ya. Ya, plat nomor. Kemudian ada lagi. Apa lagi? Udah ada plat nomor. Kemudian apa lagi? Ada lagi, 2 lagi. Hah? Spion. Masya Allah, Abdul juga pandai dia. Spion, betul ya. Iya, harus ada spion. Kalau enggak kena razia lagi. Kemudian apa lagi? Satu lagi. Lampu tangan ya, lampu tangan ya. Oh, ada lagi, satu lagi.
Udah tadi helm. Helm, spion, lampu lampu tangan. Terus satu lagi yaitu suratnya harus aktif semua, SIM-nya harus aktif, STNK-nya harus pajaknya hidup, platnya pun harus hidup, ya kan? Ada plat nempel, tapi platnya udah mati, nggak bisa juga, platnya harus hidup. Misalkan ini di sini sekarang 2021, platnya nggak boleh di situ tertera 2020, kalau enggak kita melanggar lalu lintas juga di situ ya, ditilang lah. Iya, kalau enggak keluar 50.000, 100.000 ya kan. Apa? Kalau enggak apa? Enggak kurang jelas bang. Oh enggak bisa. Kalau enggak punya SIM berarti antum dihitung belum bisa mengendarai sepeda motor. Nah, itu tanda antum bisa mengendarai sepeda motor, tandanya punya SIM. Nah, kalau SIM sepeda motor namanya SIM C. SIM C ya. Kalau SIM mobil SIM A ya. Kalau mobil. Gimana? Ya nggak boleh kalau selama di pasar besar, misalkan pasarnya itu udah seperti Jalan Ahana Nasution ya. Tapi kalau Karya Jaya enggak lah. Di Karya Jaya misalkan ada razia mau ke Lunuha, ya enggak mungkin lah ya kan. Enggak, jalan-jalan besar dia. Jalan-jalan besar ya. Kalau enggak punya SIM, kita paksa naik sepeda motor. Iya didenda, kita didenda. Bisa nanti kalau ditilang, bisa nanti kita disidang di sana sampai ke kantor penyidangan, ada kantor pengadilan. Di situ nanti kita beda. Kantor pengadilannya kalau nggak salah di dekat lapangan Benteng, di situ, dekat lapangan Benteng. Karena Ustadz pernah ngalami juga, karena Ustadz pernah ngalami juga gitu, disuruh ke sana, ditahan kita. Ya. Jadi tilang Ustadz gara-gara Ustadz nggak bawa nggak pakai helm, nggak bawa STNK, kemarin itu. Pas pula lewat dari depan kantor polisi, dia ngeliat Ustadz, ya kan, sebenarnya nggak ada razia, gara-gara dilihat Ustadz nggak pakai helm, diambat dia, udahlah kena tilang. Maka duitnya ke kas negara, kalau peraturannya ke kas negara lah. Tapi ya itulah yang nggak tahu ya. Wallahu alam lah, wallahu alam kalau itu ya. Ya kalau peraturannya untuk pajak negara, tilang-tilangnya itu ke kas negara ya, kas negara. Denda yang mahal bang, kalau sampai kita denda sampai di sidang-sidang gitu mahal, mau sampai kalau SIM aja mau nanti sampai 2 selimpul, enggak lah 2 selimpul. Tapi kalau kita nggak ada SIM, nggak ada STNK, nggak ada helm, ya mau lah hampir 1 juta, 10 juta enggak lah bang. 10 juta enggak lah. Enak lah, makanya kalian jadi polisi, nggak mau jadi polisi? Ayo kalian bapaknya Jikra polisi, makanya dia tahu. Makanya Jikra Pandi dia yang jawab kan, nggak pespion, diajari dia sama bapaknya. Jikra. Oh iya, ayah tugas di mana Jikro? Di mana? Di Polda apa di Polres? Polres mana? Oh dia tua, ya. Bagian apa? Bagian intel, bagian kantornya, baris krim. Hah? Bagian apa? Oh nggak tahu. Ya mana tahu saat kenal ya kan?
Oke, kita lanjut ya. Ya, ini materinya suatu langkah-langkai lah ya. Kemudian jenis aktivitas di jalan raya. Aktivitas di jalan raya ada aktivitas jalan kaki, aktivitas bersepeda, aktivitas berkendara menggunakan. Kalian dengar ya apa yang Ustadz bilang? Bising ya. Ada orang gerenda. Ya, aktivitas berkendara naik bus ya, aktivitas berkendaraan dengan angkutan, aktivitas berkendara dengan sepeda motor ya. Banyak lagi lah ya aktivitasnya. Ustaz mau nanya, kalau aktivitas jalan kaki ya, aktivitas berjalan kaki, alat untuk menyeberang jalan raya ya, bukan alat lah namanya, sarana ya, sarana untuk penyeberangan ke penyeberangan zebra cross. Kemudian satu lagi apa? Jembatan apa? Jembatan layang apa? Jembatan gak apa ya? Jembatan layang namanya ya, jembatan layang ya. Dua itu. Jadi kita kalau mau menyeberang seharusnya di jembatan layang atau di zebra cross. Zebra cross tahu kan? Yang hitam putih itu ya, itu namanya zebra cross. Ya, karena mirip zebra makanya bilang zebra cross ya kan. Itu dia. Kan udah paham-paham semuanya ini pelajarannya ini. Kemudian aktivitas berkendara sepeda motor. Berkendara sepeda motor apa aja yang nggak boleh dilakukan di situ? Boleh nggak, saya tanya dulu ya, boleh nggak beraktivitas sepeda motor menaiki 3 orang? Tarik. Yakin nggak boleh? Yakin nggak boleh? Sama keluarga? Ya, sama keluarga boleh lah. Kalau anaknya kecil boleh. Tapi kalau anak, ya 3 orang nggak boleh. Kalau dia sudah besar, udah dewasa semua nggak boleh 3 orang ya. Tapi kalau anak-anak boleh lah, anak SD, anak TK, anak balita boleh. Mau tarik 4 boleh, depan 1, tengah 1 ya. Tapi kalau nggak boleh, nggak boleh. Kayak gini nih nggak boleh nih. Nih nggak boleh nih. Nampak? Ini tengok udah tak pakai helm, masih SD, tarik 3 lagi, ya kan? Nah, melanggar kali dia. Nggak boleh ya, membahayakan. Anak SD nggak boleh naik sepeda motor karena belum matang dia. Kalau masih SD, anak SD itu hanya menaiki sepeda motornya untuk kencang-kencang. Kalau anak SD ya, makanya nggak boleh. Dia mau kencang-kencang aja ya, mau ngebut-ngebut, iya udah pasti itu, makanya nggak boleh, belum matang. Kemudian untuk aktivitas pejalan kaki ya, tadi sepeda motor ya, aktivitas pejalan kaki seperti ini dilarang ya. Nampak lantum ya. Ini dia udah bosan hidup ya. Nah, nggak boleh, seharusnya dia harus mencari zebra cross atau mencari jembatan penyeberangan. Kalau kayak gini nggak boleh, ini bisa berisiko nyawa ya, berisiko nyawa ditabrak. Ini busway ini kan dia kencang karena dia busway ini nggak ada hambatannya ya, busway dia nggak bebas macet busway, nggak bebas macet busway. Ya namanya busway kalau di Jakarta ya, di kita belum ada lah di sini. Bebas hambatan, dia kencang-kencang ini, makanya bahaya kalau seperti ini ya. Oh nggak boleh lah, macet lah, nanti busnya jadi macet lagi, nggak boleh. Biar ini mengurangi kemacetan. Gimana? Oh iyalah. Nah, ini baru paten nih, ini yang benar ya.
lewat penyeberangan jembatan jalur zebra cross ya. Di buku PDF kita ada ini ya. Dari kulitnya jik. Oh, bisa berantem lah orang bang. Berantem lah, sedangkan ada lampu merah aja ditabrak aja sama orang Medan ya kan. Orang Medan kalau merah kan dihajar aja. Apalagi gak ada lampu merah. Ya, mau berantem lah di Hah? Oh gitu, iya itu tadi lah orang Medan. Tapi beda bang, kalau iya beda kalau antum ke Jogja. Siapa yang udah pernah ke Jogja sini? Ke Jogja, ke Solo. Nah, di sana tertib mau cuma satu orang, antum jam 12 malam. Jam 12 malam antum lampu merah. Sendirian cuma antum. Enggak ada lagi kereta-kereta. Merah berhenti dia. Oh enggak, apaan? Apaan? Kok iya, masih malam lah, bilanglah jam 8 malam. Bilanglah jam 8 malam ya. Misalkan lampu merah atau jam 9 lah, sepi. Sepi seperti itu. Enggak ada orang, dia tetap nunggu lampu hijau kalau di sana. Betul-betul tertib di sana. Enggak lah, di sana enggak di sana enggak, kayaknya enggak ada lah begal kalau di Jogja, enggak kayak kita ini di sini Jakarta ya. Di sana disiplin. Ya itulah bang, tugas kita juga itu untuk menghilangkan begal itu. Begal itu kan awal mulanya dari narkoba ya kan. Narkoba muncul karena apa? Karena kurangnya di masyarakat tentang pemahaman ilmu agama ya. Nanti antum akan jadi ustadz lah, biar antum ceramahi di lingkungan antum ya kan. Anak-anak mudanya diajak, adik-adik kelas antum. Iya, karena gitu tadi, kalau kita nggak peduli kita sama sama masyarakat tetangga kita, ya kita kena juga ya kan. Kita cuek-cuek sama tetangga kita, kalau berbuat maksiat pasti kena kita. Kalau nggak kita kena dicuri ya kan, pasti kita entah kena apa-apa. Apalagi Ustadz di sebelah rumah Ustadz, di sebelah rumah Ustadz itu tempat perjudian, pas sebelah rumah Ustadz di kampung, Bising. Iya tempat perjudian. Cuman mau diceramah, habis lah udah, cuman ya itu. Makanya kalau kita ceramai paling makanya kalau kita ceramai yang di bawahan kita lah. Kalau orang tua ini susah ya kan, di atasan kita. Nanti ya marah lah, dia emosi. Tapi ya kita ajak adik-adikan kita lah di sana, kita ajak sholat ya kan. Kalau udah yang udah tua-tua ini susah. Kayak pohon itu, kayak pohon kalau udah bengkok susah luruskan ya kan. Iya, susah luruskannya bengkok. Yang udah anak Ustadz, pelajarannya di situ sampai di sini aja lah ya. Ada pertanyaan kira-kira? Hah? Ya, pertanyaan lah, pertanyaan. Ada pertanyaan tebak goib. Ya coba kalian bertanya, ada pertanyaan apa tentang, bebas. Yang penting tidak ke arah yang negatif. Pelajaran-pelajaran yang lain boleh, tentang biologi, tentang tentang kewarganegaraan, PKN, fisika boleh, tapi jangan hitung-hitungan. Fisika itu hitungan semua ya. Fisika ikut hitungan semua ya. Awal mula, awal mulanya, awal mulai Indonesia dijajah. Awal mulai Indonesia dijajah Imam Tamam.
awal mulai Indonesia dijajah? Bagus tuh, siapa yang tahu? Negara siapa duluan menjajah kita? Belanda atau Jepang? Portugis ya. Tapi mereka dulu itu hanya berdagang, mereka kan naik kapal berdagang seperti itu kan, tapi lama-lama dia menjajah, ditengok kita banyak rempah-rempah, dulu menjajah rempah-rempah, mereka banyak cengkeh, kita kan cengkeh. Iya, pertama kerjasama, misinya pertama kerjasama, terakhir itu ya dijajah. Kalau sekarang kita udah merdeka belum? Nah, udah mer- udah merdeka, tapi udah merdeka tapi tidak merdeka seluruhnya. Ya kalau merdeka itu kan merdeka jiwanya, merdeka ekonominya ya kan. Kalau kita kan belum semua merdeka. Ya adalah jelas adalah. Ya wajar, orang Cina kan rajin kerja, nggak kayak kita. Kita pantang nggak ada libur jalan-jalan. Orang Cina mana mau gitu. Coba antum lihat malam minggu ada nggak Cina keluar anak mudanya? Ya banyak. Tapi yang udah sukses kan, ada antum lihat anak-anak SMA, SMP-nya keluar-keluaran keliaran malam-malam, nggak ada kan? Yang udah sukses tuh, yang udah sukses ke mall main-mainnya. Iya kalau udah sukses, tapi kalau belum sukses orang itu belajar. Ya, orang itu main-main kalau udah sukses. Kalau Indonesia enggak, belum sukses pun main-main, pantang enggak keluar hari libur, keluar malah enggak. Antum lihat orang itu pulang pulang sekolah, orang itu pulang sekolah, ya kan, setelah les, bantui bisnis orang tuanya. Antum lihatlah coba, kalau orang itu ada bisnisnya, orang itu bantu bisnis orang tuanya, gimana? Ya nggak masalah. Orang Cina memang kayak gitu loh. Orang Cina kalau misalkan orang tuanya tukang jual lemari, ya dia angkat lemari lah anaknya, ya kan? Iya nggak apa-apa. Ya itulah angkatilah. Tapi kan yang nggak apa-apa. Tapi antum, kalau 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 jangan melebihi kapasitas antum. Misalkan antum yang angkatnya yang ringan-ringan, yang 5 kilo. Jangan yang antum angkat 50 kilo. Ya 50 kilo, 100 kilo untuk angkat. Kalau orang Cina seperti itu, makanya orang itu berhasil ya, nggak malu untuk bekerja gitu dari meniti karirnya. Dibayar lah sama orang tuanya. Mereka dibayar sama orang tuanya, orang itu, dibayar orang itu, digaji. Ya Ustaz nggak tahu lah itu bang. Antum antum lihatlah di kita kalau di kafe-kafe, di warung kopi banyak, adalah mungkin itu satu dua, tapi tengok kebanyakan kan orang kita, ya kan? Orang-orang kita seperti itu. Dan nggak cuma malam minggu aja, kadang-kadang tiap malam masih mau keluar kita kan. Habis waktu di situ. Ya sampai di sini aja ya. Waktu kita ya. Udah habis ya. Ya. Sampai di sini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Tetap semangat antum belajar ya. Selamat Lebaran. Tetap di rumah aja. Nggak mudik ya, jangan mudik ya. Jangan ke tempat objek wisata ya. Jangan ke tempat objek wisata. Cukup ke rumah orang tua, ke rumah nenek ya, ke rumah. Ya, pokoknya jangan ke tempat objek wisata ya. Nanti kita seperti di India ya. Di India itu kasusnya luar biasa ya. Sampai di sini aja saya sampaikan. Saya sudahi dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.